Shalom Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu. Selamat sore Bapak Ibu. Supaya kita bisa bertemu Bapak Ibu lagi pada sore hari ini. Jangan Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Tidak terasa udah kita Bapak Ibu. Terima kasih untuk segala penyertaan-Mu Tuhan. Dari awal tahun Tuhan, sampai akhir tahun ini Tuhan Yesus.
syukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau baik, menyertamu tiada pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Biarkan kami boleh naikkan pujian syukur kami Tuhan, menyenangkan hatimu Tuhan, memuliakan hatimu Tuhan. Tuhan layakan setiap kami Tuhan, baik kami Tuhan yang di depan maupun yang di belakang, baik kami yang tua maupun yang muda Tuhan, jamah setiap kami Tuhan. Mampukan kami boleh bertemu dengan Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan dan diberkati oleh firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, kami siap buka ibadah tutup tahun kami Tuhan di tahun 2023 ini hanya dalam nama satu nama Tuhan Yesus Kristus. Mari jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Boleh kasih salam kanan kiri Bapak Ibu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Seberapa banyak yang merasakan penyertaan Tuhan selama ini? Boleh sampai katakan amin. Saya juga Bapak Ibu, setiap kita ditolong Tuhan, setiap kita dimampukan oleh Tuhan. Kita akan pujian segala puji syukur hanya bagimu. Engkau layak dipuja Tuhan. Oh
tanggal 31 hari terakhir tahun datang ke sini itu pilihan yang tepat. Kita mengakhiri tahun firman Tuhan, kita boleh mengawali tahun besok firman Tuhan. Biar Tuhan boleh jamah, mungkin saudara kita yang tidak bisa hadir mungkin karena sakit, tapi kita bersyukur kita boleh berkumpul pada pagi sore hari ini. Siap puji Tuhan lagi ya Bapak Ibu? Kita akan pujian besar di dalamku.
biarlah Tuhan di akhir tahun ini Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan. Kami boleh letakkan setiap ketakutan kami, keraguan kami Tuhan kepada Engkau Tuhan. Harus ada Tuhan Yesus. Oh, tak usah kau takut. Tak usah ku takut.
sungguh bersyukur kepada Tuhan pada saat malam hari ini. Kami boleh ada sampai hari ini. Kami rasakan karena Engkau adalah Allah yang sadar, yang selalu menolong kami, memberkati hidup kami, bahkan memberikan kami kemenangan. Kami sudah memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Seperti waktunya Tuhan berbicara ke kehidupan kami. Dan kami biarlah Tuhan menjadi setiap pendengar-pendengar yang baik. Dan ketika kami mendengar, kami menjadi selalu pelaku firman Allah. Dan pada saat malam hari ini Tuhan, kami tidak izinkan satu kuasa pun di luar daripada Tuhan yang hendak mengganggu setiap konsentrasi ibadah kami. Kami bersatu hati, kami tolak, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah firman Allah, kuasa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang bekerja menjamah setiap hati dan pikiran kami. Dan kami akan duduk diam untuk menikmati setiap bagian kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Saya sangat bersyukur sekali sore hari ini menjelang malam Bapak Ibu Saudara boleh hadir untuk kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Baik, kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Yeremia pasal yang ke-29. Kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. Tolong saya bantu bukunya. Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan, kita tahu kitab Yeremia ini berkata bahwa rancangan Tuhan ini mengetahui rancangan apa yang ada pada Tuhan mengenai hidup saya dan kita semua. Dan Alkitab katakan bahwa rancangannya itu adalah rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, dan Alkitab katakan yang bukan rancangan kecelakaan. Itu kata memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, dari tahun 2008 kami memulai perintisan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan saya bilang, Bapak Gembala katakan kepada saya, Mami, nanti Mami tugaskan di tutup tahun. Karena biasanya tutup tahun ini kita ibadah dengan perjamuan kudus, tapi dirubah. Besok hari kita akan perjamuan kudus dan Mami khotbah malam ini. Dan saya bilang saya siap. Dan saya sepanjang seminggu ini saya katakan Tuhan, saya bersyukur. Memulai pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini artinya bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena saya gak punya uang sepeser pun. Gak punya uang sama sekali untuk memulai pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Jadi jika ini terjadi, ini semua terjadi, itu semua oleh karena Tuhan. Dan saya melihat hari ini kira-kira kalau dari 2008, 15 tahun pelayanan pekerjaan Tuhan di
ayat yang ke-19 itu adalah ayat peneguhan. Ayat peneguhan di mana? Karena dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-38, malaikat Tuhan itu datang kepada Maria, seorang perawan. Lalu dikatakan dia adalah seorang yang sedang bertunangan, belum nikah, tapi dia bertunangan. Dan waktu dia setelah bertunangan, Alkitab katakan malaikat Tuhan datang dalam hidupnya dan mengatakan, "Hai Maria, engkau akan mengandung dari Roh Kudus." Sehingga dalam ayat yang ke-38, "Jadilah padaku sebab sesungguhnya aku ini hamba Tuhan." Dan di dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-19 ini adalah peneguhan. Firman-Nya sudah datang kepada Maria, firman-Nya sudah sampai kepada Maria. Malaikat Tuhan sudah berbicara kepada Maria. Dan dalam Injil Matius pasal yang pertama ayat yang ke-19 ini adalah satu peneguhan. Karena biasanya laki-laki berbicara tentang logika. Dan tidak hanya demikian, saya percaya jika Tuhan berfirman, dia tidak hanya berfirman kepada satu orang, tapi ada satu peneguhan. Dan firman Allah katakan dalam Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-19, tunangan Maria ini, kalau kita baca dari pasal yang pertama, ayat yang pertama, Alkitab katakan silsilah Yesus Kristus itu akan berkata terus sampai turunan yang keberapa itu? 14 sampai ayat yang ke-14. Dan Yusuf adalah turunan daripada satu peneguhan. Dan waktu diteguhkan, Alkitab katakan dalam ayat yang ke-19, Injil Matius pasal pertama ayat yang ke-19 dikatakan Yusuf itu adalah seorang yang tulus hatinya. Bapak Ibu Saudara, saya yakin dan percaya Maria punya karakteristik yang baik sebagai seorang hamba Tuhan. Lalu Alkitab katakan Yusuf itu adalah orang yang tulus hati. Hatinya baik, hatinya tulus. Orang yang tulus hati itu adalah orang yang hidup dalam kebenaran firman Allah. Dan tahukah Bapak Ibu Saudara, malaikat Tuhan punya rencana. Dan rancangannya itu lewat Maria dan Yusuf. Tuhan berikan bayi Yesus. Kalau nanti Bapak Ibu Saudara baca di ayat-ayat yang selanjutnya, sehingga dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-19, 20 sampai ayat yang kesekian, Alkitab katakan Yusuf itu mengambil Maria menjadi istrinya. Tapi Alkitab mencatat dengan jelas bahwa dia tidak bersetubuh dengan Maria. Yang saya mau katakan kepada kita sekalian Bapak Ibu Saudara, rancangan Tuhan itu baik. Rancangan Tuhan itu penuh dengan masa depan, betul. Tapi dalam rancangan yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya dan hidup kita semua, apakah ada masalah? Ada. Sama seperti Yusuf dan Maria. Apakah ada masalah? Ada. Masalah yang mereka hadapi yang pertama, Yusuf harus cepat segera mengambil Maria menjadi istrinya. Kenapa? Kalau tidak, hukumnya pada waktu itu, zaman dahulu, rajam dengan batu. Harus mati. Rajam dengan batu, lempar batu sampai mati. Sehingga yang Yusuf lakukan adalah Yusuf langsung mengambil Maria menjadi istrinya. Saat itu juga ketika malaikat Tuhan berbicara kepada Yusuf. Yang kedua adalah di sana, apakah jadi masalah? Ada masalah. Alkitab katakan Yusuf dan Maria melakukan penyingkiran. Mereka harus pergi, tinggalkan tempat yang nyaman, tinggalkan keluarga mereka, tinggalkan orang-orang yang ada di sekitar mereka. Bapak Ibu Saudara, saya hanya minta waktu 15 menit saja. Saya akan berkhotbah dengan cepat. Jadi saya harap Bapak Ibu Saudara mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kalau enggak saya
Maria itu harus melahirkan di kandang domba, sehingga bayi Yesus itu ditaruh dalam palungan. Kenapa? Karena tidak ada tempat yang mau menerima mereka. Ada masalah Bapak Ibu Saudara. Dan masalah yang ketiga kan Bapak Ibu Saudara, malam di hari waktu Yesus lahir, Alkitab katakan Raja Herodes membunuh anak-anak di kota Betlehem. Artinya banyak masalah, banyak persoalan. Rancangan Tuhan itu betul penuh dengan masa depan, penuh dengan pengharapan, dan Alkitab katakan adalah rancangan yang bukan kecelakaan. Tapi satu hal yang mau kita tahu, kita percayai malam hari ini, dalam hidup ini ada banyak tantangan, ada banyak masalah, ada banyak persoalan. Saya bersyukur kepada Tuhan dalam kita di ujian yang pertama saya menangis. Saya menangis Bapak Ibu Saudara. Ada banyak sekali Tuhan meluputkan saya dari maut. Ada banyak sekali pertolongan Tuhan sembuhkan saya dari sakit. Ada banyak pertolongan Tuhan yang saya rasakan, sehingga malam hari ini jika saya dapat berdiri, itu semua oleh karena Tuhan. Betul, itu semua oleh karena Tuhan. Sekali saya berdoa, saya hanya bisa katakan saya bisa mencucurkan air mata. Dan sama seperti Maria, dia katakan aku ini hambamu, seperti hambamu Tuhan. Artinya dalam hidup dia tidak punya apa-apa, dia tidak tahu, dia tidak harus tahu melakukan apa. Tapi satu perkara yang dia tahu, aku ini adalah hambamu Tuhan. Dan saya mengatakan kepada Bapak Ibu Saudara, jika hari ini kita diperhadapkan dengan tantangan, sebentar kita akan tinggalkan tahun 2023, kita akan masuk tahun yang baru, tahun 2024. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu Saudara. Tapi satu hal yang kita yakini, kita mau hidup dalam kesabaran iman kita. Artinya apa? Kita mau belajar setia. Kita mau belajar taat kepada perintah Tuhan. Kita mau hidup berkenan. Kita cintai apa yang Tuhan cintai. Kita benci apa yang Tuhan benci. Apa yang Tuhan tidak suka, jangan kita lakukan. Apa yang Tuhan cinta, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan suka, itulah yang kita lakukan. Sehingga waktu Maria katakan aku ini adalah hamba-Mu Tuhan, jadilah padaku karena aku ini hamba-Mu. Dan jika berbicara tentang karakter daripada hamba Tuhan yang dipunyai, harusnya hidup kita ini adalah berkenan kepada Tuhan. Saya dan kita semua hari ini harus belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Harus hidup berkenan. Jangan menyenangkan manusia. Manusia itu mengecewakan. Tapi kita belajar untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Bekerjalah engkau seperti kepada Tuhan. Layanilah engkau seperti engkau melayani kepada Tuhan. Binalah rumah tangga dengan yang baik, karena itu seperti kepada Tuhan. Engkau dipercayakan oleh Tuhan. Melayani sungguh-sungguh seperti kepada Tuhan. Sehingga seorang hamba Tuhan, kalau dalam 2 Timotius 2 ayat yang keempat dikatakan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Yang selanjutnya adalah tidak jemu-jemu berbuat baik Bapak Ibu Saudara. Saya cuma selalu katakan apa yang kita tabur hari ini, esok kita akan tuai. Jika engkau menabur yang baik, engkau akan tabur yang tuai yang ke depan. Sehingga Alkitab katakan, Daud berkata, tidak pernah kulihat orang yang hidup benar, anak cucunya akan meminta-minta. Jika Bapak Ibu Saudara menabur yang baik, menabur sejak kebenaran firman Allah, jangan takut Bapak Ibu Saudara, Tuhan yang akan pelihara hidup saya dan kita semuanya. Tuhan yang akan pelihara. Tabur yang baik, tabur yang baik, tabur yang baik. Tabur yang baik bukan berbicara tentang uang saja, bukan. Tapi menabur yang baik, bagaimana engkau berbuat baik kepada orang-orang sekelilingmu. Engkau berbuat baik kepada suamimu, engkau berbuat baik kepada istrimu, engkau berbuat baik kepada anakmu, anak-anak berbuat baik kepada orang tuamu. Karena apa yang engkau tabur hari ini, esok engkau akan tuai. Dan yang selanjutnya adalah berbicara tentang melakukan pelayanan dengan segenap hati. Di tempat ini tidak ada yang dibayar Bapak Ibu Saudara. Soal leaders ingat pemain musik tidak ada yang dibayar.
Tapi saya melihat, saya selalu katakan kepada anak-anak saya, kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, engkau bekerja dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah berhutang. Kalau engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan tidak pernah tinggalkan hidupmu. Saya banyak lihat sidang jemaat Tuhan yang dari mulai tahun 2008 itu masih ada sampai sekarang. Dan saya selalu menangis kenapa saya melihat perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Saya selalu katakan kepada jemaat, setia layani Tuhan dengan sungguh-sungguh, setia layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan saya melihat hidup mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, saya yakin dan percaya Tuhan akan menolong hidup saya dan kita semua. Dan seorang karakter hamba Tuhan adalah selalu setia dalam pelayanan. Kalau Tuhan mengerjakan bagian yang kecil, Tuhan akan percayakan bagian yang besar. Setia Bapak Ibu Saudara. Tuhan perhitungkan setiap kesetiaan Bapak Ibu Saudara. Setia, selalu setia kepada Tuhan. Setia lakukan kebenaran firman Allah. Kau hanya bisa setia kecil, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Dan percayalah Tuhan akan percayakan dengan segala perkara-perkara yang besar. Alkitab katakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, Tuhan akan berikan itu dalam hidup kita. Setia. Setia. Jika engkau diberkati oleh Tuhan, tetaplah setia dalam pelayanan. Jika engkau diperhadapkan dengan kesulitan, tetaplah setia kepada Tuhan. Dan satu hal lagi Bapak Ibu Saudara, selalulah belajar untuk rendah hati, tidak mencari pujian. Hari ini banyak sekali, ya, apalagi zaman-zaman sekarang, banyak orang yang tidak rendah hati. Tapi saya mengingatkan kepada kita sekalian, rendah hati itu lawan katanya dengan apa? Rendah hati lawan katanya tinggi hati. Rendah hati lawan kata tinggi hati, kesombongan. Kalau engkau tidak rendah hati, artinya engkau sombong. Dan jika engkau sombong, engkau sedang melawan Tuhan. Jika engkau tinggi hati, engkau sedang melawan Tuhan. Belajarlah untuk rendah hati. Engkau diberkati Tuhan hari ini, belajarlah terus untuk rendah hati. Pagi itu semakin berisi, dia akan semakin menutup, dia akan semakin belajar. Kita mau belajar sama-sama untuk rendah hati, tidak mencari pujian. Kita bekerja bagi Tuhan. Teruslah kau rendah hati. Engkau apapun dipercayakan, baik di pelayanan dimanapun, tetaplah terus untuk rendah hati. Karena itu adalah salah satu karakter hamba Tuhan. Saya mau katakan kepada kita sekalian, tahun 2023 Tuhan sudah tolong saya dan kita semuanya. Sebentar kita akan lewati dan kita akan masuk dalam tahun yang baru. Ingat satu hal, Yeremia 29 ayat ke-11, rancangan Tuhan, rancangan yang penuh dengan damai sejahtera, bukan kecelakaan, tetapi yang penuh dengan pengharapan. Dan Tuhan tahu rancangan apa yang Dia tahu dalam hidup saya dan kita semuanya. Di satu hal Alkitab katakan apa? Dalam kitab Injil Matius, malaikat Tuhan berkata kepada Yusuf, jangan takut. Ada masalah? Pasti. Tapi Alkitab katakan apa? Jangan takut. Dalam ayat yang selanjutnya dikatakan apa? Allah Immanuel. Artinya apa dia? Allah yang menyertai kita semuanya. Dia akan menyertai saya, dia akan menyertai Bapak Ibu Saudara. Sebentar beberapa jam ini kita akan lewati tahun ini, tahun 2024. Ya, jangan takut, percayalah, sebab Tuhan menyertai kita, Dia menyertai saya dan menyertai kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ingin menaikkan sebuah pujian semusim pasti. Kami sungguh bersyukur. Semusim demi semusim pasti berlalu. Namun Tuhan yang selalu bersama. Haleluya Yesus. Haleluya. Selalu
Saat ketika kami akan memasuki tahun yang baru, kami percaya seperti malaikat Tuhan yang bicara kepada Maria dan Yusuf, jangan takut, maka kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai hidup kami. Kau adalah Allah Immanuel, Tuhan yang akan menyertai kehidupan kami, dan kami akan melihat segala perbuatan tangan Tuhan yang ajaib. Bangku yang di depan, yang ada di atas, kami ada di belakang, kami ada di depan, kami ada di bawah. Kami percaya Tuhan tidak lewatkan kami satu persatu, tapi kami percaya Tuhan merawat kami pribadi pas pribadi. Dan kami percaya malam hari ini, yang sakit kau sembuhkan, yang lemah kau kuatkan, yang susah kau berikan perlindungan. Dan ajar kami Tuhan menjadi orang-orang yang menjaga ketaatan dan kesepian kami kepada Tuhan. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik atas hidup kami. Kami bersyukur untuk segala kasih dan karunia-Mu. Memberkati kami semua Tuhan. Ketika kami melangkah, ketika kami berjalan, kami percaya ada tuntunan tangan Tuhan yang akan menolong hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, dan kami percaya malam hari ini Tuhan sudah menolong, Tuhan sudah memberikan kemenangan. Bahkan Tuhan sudah menguatkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Kita diberkati firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Gembala firman-Nya, Tuhan berkati. Kita mau memberikan yang terbaik, yang bertugas persembahan dan persiapkan diri. Kita mau pujian Yesus kekasih jiwaku. Kita berdoa kepada dalam surgawi Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan. Firman-Mu yang ditaburkan yang tidak berlalu, tidak tapi begitu saja Tuhan. Firman-Mu boleh bertanam, bertumbuh dan berbuah di dalam setiap kami. Sedang kami memberikan yang terbaik Tuhan untuk pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kemudian kami. Kami percaya Tuhan memberi kami berkat bagi pekerjaan-Mu di sini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
mau pulang atau masih bersemangat? Karena kita banyak kegiatan Bapak Ibu. Masih ada beberapa kegiatan. Karena ini malam tahun baru, ada beberapa saudara kita ingin menyaksikan kesaksiannya. Nanti mungkin yuk boleh persiapkan diri. Kita akan ujian gendang gendang, ku puji gendang, kita akan maju. Sayang, 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 aku ini sayang.
Ya, terima kasih untuk persembahan kesaksian drama untuk komisi. Boleh kasih tepuk tangannya Bapak Ibu? Kita berdoa mujizat itu ya. Oke. Bapak Ibu masih ingat di tanggal 25 ada yang ulang tahun? Siapa itu? Bapak Gembala kita. Nah, sekarang tanggal 31. Ada lagi yang ulang tahun? Tanggal 30. Siapa itu Bapak Ibu? Ada yang tahu? Ibu Gembala. Boleh kasih tangan? Jadi Bapak Ibu Gembala, om tante kita, oma kita berulang tahun tanggal 25 sampai tanggal 30. Kita menyanyikan umur panjang kita kanan kita kiri yang kaya dan kehormatan. Panjang umurnya, panjang umur, panjang umurnya selalu yang selalu dia. Jangan Bapak Ibu, boleh maju ke depan. Panjang umur, panjang umur, panjang umur, selalu dia selalu. Umur panjang. Umur panjang kita ada di tangan Dia kekayaan dan kehormatan selamanya. Ya, Bapak Ibu Gembala, kami mewakili dari jemaat Tuhan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Ibu Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya Tuhan boleh memberikan kekuatan agar Bapak Ibu Gembala boleh kuat dan mampu mengembalai setiap kali umat Tuhan. Kita akan ujian lagi. Panjang umur di tangan kanan, untuk tali kasih nanti untuk Bapak Gembala akan dibagikan oleh Bapak Simanjuntak. Boleh maju Bapak untuk Bapak Simanjuntak untuk membagikan tali persembahan apa ya, kado ulang tahun ke Bapak Gembala. Untuk Ibu Gembala kita mengundang Ibu Chandra. Ibu Chandra boleh maju mewakili untuk memberikan kado tali persembahan untuk Ibu Gembala yang diundang. Kita mau nyanyi lagi. Panjang umur tangan kanan kita dan kehormatan selamanya. Panjang tangan kanan dan kehormatan Nanti kita mengundang pendeta muda Kristiana mendoakan Om Tante, tapi sebelumnya kita berikan Om Tante kesempatan untuk berbicara. Tuhan ya. Kayaknya dulu waktu pacaran saya nggak pernah nanya sama Bapak Gembala umur tanggal lahirnya kapan ya. Tiba-tiba udah nikah baru ini kesamaan ya. Ini cucu saya nih lagi main-main ya. Si Tuhan terima kasih buat perhatiannya, kasihnya. Doa kami Bapak Ibu Saudara semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih sudah mengingat kami dari kami. Berlelah-lelah ya, memberikan saja berkat bagi kami. Tuhan yang membalas memberkati dan memberikan ganda. Matur suwun, kamsia, poliante, bujur-bujur. Mari Bapak Ibu, saya cukup kita semua berdiri. Kita mau angkat tangan-tangan kita arahkan kepada Ibu Gembala. Kita mau berkati Ibu Gembala. Bapak kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk pada sore hari ini Tuhan kesempatan yang indah Tuhan sudah berikan kepada kami dan boleh beribadah kepadamu.
Dan pada saat ini Tuhan, kami bawa Ibu Gembala kami kepadamu Tuhan, di mana Engkau sudah tambahkan lagi 1 tahun umurnya Tuhan. Biar Tuhan lewat umur yang bertambah ini Tuhan, Engkau karuniakan lebih lagi hikmat, kesehatan, kekuatan, berikan lagi Tuhan penopang dalam pelayanan tempat ini Tuhan. Mari Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap apa yang dikerjakan, baik di dalam rumah tangga, dalam pelayanan Tuhan. Tuhan berkati lebih lagi berkat Allah melimpah. Pelayanan-pelayanan yang dilakukan Tuhan berkati, dan Tuhan pakai dengan hikmat yang dari surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dengar doa kami kepadamu Tuhan, kami percaya Tuhan dengar doa kami dan Tuhan mau berkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Oh tante, jangan duduk dulu. Saya doakan sebelumnya. Jangan lupa tiup lilinnya. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya. Boleh berpelukan dulu di foto bareng. Kita sudah bersuka cita kalau Bapak Ibu Gembala kita, Om Tante, Opa Oma kita sudah merayakan pertambahan umur. Nah, ada acara selanjutnya Bapak Ibu. Kita bersuka cita dengan memberikan kesaksian pujian di ibadahnya tahun ini. Ada yang bersedia Bapak Ibu memberikan kesaksian, pujian, drama, pantun, puisi, boleh ya? Boleh. Mungkin sambil menunggu yang kemarin sudah ada pendaftaran. Yang sudah mendaftar itu keluarga Pak Husin dan Ibu Lili. Pak Husin, Ibu Lili boleh persiapkan untuk kesaksian. Kita akan pujian Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku menebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai pujian, tinggikan namamu dengan kencang, dengan kencang, ku puji dengan kencang. Bernyanyi, haleluya, dipersilakan untuk keluarga Pak Husin memberikan kesaksian. Nanti Bapak Ibu yang berikan kesaksian habis ini. Ya, selamat sore, shalom Bapak Ibu dan saudara semua. Saya atas nama keluarga Bapak Husin mengucapkan selamat Natal untuk kemarin yang sudah ada yang terlewat ya. Juga keluarga Bapak Daniel ya. Juga kita selamat menyongsong tahun baru ya. Saya boleh menyaksikan cinta kasih Tuhan selama 1 tahun ini. Tuhan begitu banyak menolong ya. Kalau disaksikan tidak akan cukup semalaman gitu ya. Hanya saya boleh mengerti. Saya mau belajar terus, keluarga kami mau belajar terus untuk rencana Tuhan di dalam hidup kami. Karena kalau kita tidak mengerti rencana Tuhan di dalam hidup kita, ya seperti tadi, rancangan Tuhan adalah rencana yang terbaik. Kadang-kadang kitanya aja yang tidak mau menerima, karena keinginan kita itu kita lebih mementingkan keinginan kita ya. Tapi biarlah untuk kedepannya kita lebih mau lagi mengerti akan rancangan Tuhan di dalam hidup kita. Kita mau memohon kepada Tuhan, firman Tuhan mengajar kita. Dan sebagai kesaksian kami mau melengkapi dengan kesaksian pujian.
menyaksikan Cita Kasih Tuhan di akhir tahun ini. Oke, keluarga Ibu Kristiani. Suami istri, banyak terima kasih kepada sidang Bapak, Ibu Gembala, kalau misalnya saya ada seperti ada, semua kemurahan Tuhan. Sepanjang tahun 2023 saya merasakan banyak pertolongan Tuhan, baik secara pribadi saya percaya kita menyambut di 2024 Tuhan akan lebih dari 2023. Amin. Saya percaya kita semua. Saya percaya Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita. Saya tidak bisa karena Bapak hanya saya bersuka kita karena begitu baik dan sangat baik Tuhan kita. Bagi nama Tuhan, ini yang dari saya, mungkin dari saya. Namanya sedikit, ya Tuhan luar biasa dalam kehidupan kami selama kami ada di tempat ini 1 tahun ini. Kemurahan Tuhan begitu besar, Tuhan kita ajaib. Tantangan demi tantangan yang kami hadapi kami boleh lalui semua bukan karena kekuatan kami tapi semuanya karena pertolongan Tuhan. Dan saya bersyukur pada saat ini, saya percaya kami dapat lalui tahun 2023 ini bukan karena kekuatan kami tetapi semua karena kemurahan Tuhan. Dan kami percaya di tahun 2024 lagi nanti kami juga akan lalui bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk keluarga Ibu Kristiani. Saya yakin pasti masih banyak yang menyaksikan Cita Kasih Tuhan. Tapi kita tunggu dulu, kita makan pujian. Sungguhlah hidupku lari terus. Suka-suka Tuhan. Hidupku lari terus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apa yang telah kau lakukan, asal Tuhan indah. Tuhan ku senang, Tuhan ku relakan, nama yang dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Silakan Bapak Ibu bersaksi. Oh, biasa. Kau keluarga baru. Masih menimbulkan tenaga untuk bangkit dari bangun. Suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Masih boleh, silakan maju. Bapak Adi.
Shalom Bapak Ibu. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya mana? Saya mau menceritakan. Nah, tadinya sih nggak mau Bapak Ibu. Bukan nggak mau, maksudnya lebih ke kayaknya nggak ada yang spesial tahun ini. Tapi tadi di tengah tante khotbah itu merema dalam hidup saya. Dalam kehidupan saya tadi kan tante bilang pelayanan di sini tuh gak ada yang dibayar. Bener banget. Saya itu pelayanan di sini udah kurang lebih hampir 10 tahun. 9 tahun. 9 tahun gak pernah dibayar Bapak Ibu. Tuhan benar-benar bayar lunas semua. Gitu. Dimana saya menikah waktu itu 2022 bulan 6 gitu. Saya nggak punya uang sama sekali. Dan adat, pesta adat Bapak Ibu tahu sendiri, pesta adat Batak lagi kan. Nah, itu dia. Batak. Dimana saya juga marga, ada sinamutnya, mahar ya, semua. Pokoknya saya nggak punya uang. Tuhan cukupkan semua. Pokoknya saya nggak bikin malu sama Tuhan. Dan nggak pakai uang siapa-siapa, bukan pakai uang istri atau siapa. Tuhan kasih sendiri ke saya, gitu. Tuhan nggak mau mempermalukan saya, mempermalukan keluarga saya, itu dari pihak laki-laki. Karena memang saat pesta itu laki-laki yang harus ngadain semua. Semua kebutuhan Tuhan siapkan. Gak kekurangan, Tuhan gak bikin malu. Sampai hari ini Tuhan bawa saya sejarah ini itu sangat luar biasa. Sampai saya bilang sama istri saya setiap hari saya ya, saya selalu bilang pengen banget kaya raya. Benar, gak bohong saya. Cuman saya bilang sama istri saya juga bilang gini, cuman kita siap gak sih kalau kaya, gitu kan? Gitu. Ada beberapa kali mungkin Tuhan pengen kasih berkat luar biasa ya, cuman Tuhan mungkin Tuhan bukan gagalkan ya, Tuhan tunda. Saya sampai bilang kenapa kok gak jadi, Tuhan gak jadi gitu. Cuman saya ngerti gitu, saya belum dewasa banget dalam kehidupan, tapi hari lepas hari Tuhan tuh buat saya dewasa sehingga saya yang tadinya Bapak Ibu tahu sendiri saya kekecilan, saya nggak punya visi misi dalam hidup. Saya nggak punya tujuan dalam hidup Bapak Ibu. Kalau jemaat di sini tahu lah saya bagaimana. Nggak punya tujuan. Hari lepas hari saya makin punya visi misi, punya tujuan apa yang mau saya capai di tahun depan, terus bulan depan, begitu. Apa yang saya mau capai hari lepas hari, bulan demi bulan, Bapak Ibu. Itu semua karena Tuhan. Jangan hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau pelayanan Bapak Ibu tahun depan mungkin yang belum pelayanan boleh ikut pelayanan tempat ini, itu terlibat dalam pelayanan Tuhan, karena Tuhan tidak pernah ingkar janji. Gitu. Kayak tadi bilang Tuhan tidak pernah Daud bilang Tuhan tidak akan, kalau orang yang percaya Tuhan tidak akan, dia tidak pernah lihat anak cucunya minta-minta. Itu benar, saya alami saudara, saya alami. Dan kemarin juga saya mau bersaksi sedikit ya, saya mau nyalek gitu kemarin, mau nyalek PSI itu terlintas saja di benak saya mau nyalek lah, gitu. Karena saya suka politik dari SMA, saya baru menyadari itu tahun ini saya suka politik nih dari SMA, lalu saya daftar di PSI. Cuman memang Tuhan berkata lain, saya udah daftar, udah jadi daftar caleg sementara gitu. Cuman kemarin karena saya gak ikut kegiatan partai, karena saya bekerja ya, akhirnya saya di blacklist. Kemudian saya mau masuk partai lain, cuman waktunya sudah habis gitu. Mungkin 5 tahun lagi saya Tuhan kasih lah kesempatan saya. Karena jujur cita-cita saya nggak tahu ya, berlebihan ya dikit. Cita-cita saya selalu bilang cita-cita saya itu jadi wali kota. Ya karena memang saya nggak suka bola, saya nggak suka belajar gitu. Saya bodoh dalam pelajaran, saya jujur aja gitu. Saya mencoba mencari tahu saya suka apa ya. Ternyata saya nggak mencari tahu saya suka politik.
Bapak Ibu. Saya nggak pernah nonton bola, tapi kalau ada acara politik, debat politik, saya selalu duduk. Cuma saya nggak sadar. Saya baru sadar tahun ini. Biar Tuhan selalu buat saya dewasa, keluarga kecil saya seperti itu, dan istri saya, anak saya Jaden, ya kan, api namanya Jaden, Tuhan telah mendengar. Ya, terima kasih Bapak Ibu, itu aja kesaksian dari saya. Mungkin istri saya mau nambahin sedikit. Hah? Tidak ada. Oke, itu aja Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya percaya semua di sini pasti ditolong Tuhan. Semua di sini pasti diberkati Tuhan. Cuma mungkin tidak saat ini Bapak Ibu ya, kesempatan kesaksian di lain waktu. Kita mengakhiri ibadah kita. Tak usah ku takut. Bapak Ibu sedang pakai berdiri. Allah menjagamu. Tak usah ku bimbang. Yesus peliharaku. Yesus peliharaku. Tak usah ku susah. Roh Kudus hidupku. Tak usah ku cemas. Kami bersyukur untuk apa yang Tuhan sudah buat dan kerjakan sepanjang tahun 2023 ini. Sungguh kami menyadari kalau kami ada semua hanya oleh karena anugerah dan pertolongan dari Tuhan. Karenanya setiap jemaat-jemaat Tuhan, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini, kiranya kami memiliki satu pandangan yang sama, memiliki hati yang sama, bahwa kami harus bersyukur kepada Tuhan untuk apa yang sudah Tuhan kerjakan. Kalau Tuhan hantar kami sampai kepada hari ini, kami tahu ada waktu-waktu selanjutnya yang akan kami lalui bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat tangan kekuatan Tuhan dinyatakan dengan sempurna. Diberkatilah setiap kami, setiap rumah tangga, setiap keluarga, baik usaha dan pekerjaan kami. Tuhan yang memberkati dengan berlimpah-limpah. Kami yang sedang sakit, kami yang sedang lemah, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Ada kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Ada berkat Tuhan yang dicurahkan atas seluruh hidup kami. Besok kami akan juga bersyukur memasuki tahun yang baru. Kami percaya Allah yang menopang, Allah Immanuel yang akan terus menyertai dan menolong kami. Sebentar kami akan tinggalkan tempat ini.
peluang rumah kami masing-masing. Kiranya pertolongan dan anugerah Tuhan menyertai. Makan minuman yang disediakan oleh jemaat Tuhan, kami sebentar akan makan dan minum menjadi kekuatan kesehatan bagi tubuh kami. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian saat ini dan sampai selama-lamanya. Kami terima segala berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya dan diberkati bersama katakan amin. Bapa, terima kasih. Tidur dia.